ini maunya sumpah karena Borneo Kalimantan itu ada semak kepalanya Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah kita lihat kita memiliki kota ini. Jangan lupa ini maunya sumpah karena Borneo Kalimantan itu ada semak kepalanya Kalimantan Timur, Kaltara atas hayat, kaki yang perutnya adalah Kalimantan Asia. Ini mudah-mudahan kita ini syariat dari pemerintah Jokowi hakikat dari sumpah, sehingga mudah-mudahan kita Indonesia ibu kota yang sudah Timur berarti kita kemanapun dunia berputar lancar sehingga wisata kita dan milik dunia, milik bangsa. Sehingga mudah-mudahan hubungan dengan Indonesia yang lama serta Rasulullah. Mudah-mudahan Pak Gubernur, saya sebagai orang tua, mudah-mudahan saya mengumpulkan mereka. Pak Gubernur, karena saya anak saya ini fisik dan mental tidak memalukan, sehingga mudah-mudahan Kalimantan Timur mensejukkan Indonesia, mensejukkan dunia. Barakatuh, Toibatun, Warahmatullahi. Wacana memindahkan ibu kota dari Jakarta tercetus saat Presiden Soekarno berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tanggal 17 Juli tahun 1957 untuk menancapkan tiang pancang, sempat berkata bahwa Palangkaraya artinya tempat suci, mulia dan agung, akan dijadikan ibu kota negara. Alasan Soekarno memilih Palangkaraya karena kota tersebut berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, tanah yang tersedia masih sangat luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota baru. Soekarno pun sudah menyiapkan grand design bagi Palangkaraya. Hal itu bisa dilihat dari desain kota, yang berubah dari rencana semula saat dicanangkan pada tahun 1957. Desain kota masih sangat sederhana. Soekarno merealisasi rencana pemindahan ibu kota tersebut. Jakarta pada waktu itu dipandang sangat rentan terhadap kepentingan-kepentingan asing. Mulanya Soekarno menampung berbagai usulan ibu kota baru itu dalam rapat Dewan Nasional. Dalam rapat tersebut, muncul beberapa opsi calon ibu kota, antara lain Subang di Jawa Barat dan Yogyakarta. Nah, Cilikriwut mengusulkan kenapa tidak ke Palangkaraya saja. Cita-cita itu tak pernah terwujud. Pemerintahannya saat itu menghadapi sulitnya kondisi keuangan negara, belum lagi pembangunan sejumlah bangunan mercusuar di Jakarta. Malah,
pada pidato peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1964, Soekarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Lalu, gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul di era pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an, rencananya memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang jaraknya 49 hingga 50 km dari Jakarta. Namun wacana itu juga tak jelas kelanjutannya. Belakangan wacana itu menjadi permainan para pengusaha dan mafia tanah untuk menaikkan harga tanah di kawasan Jonggol. Lagi-lagi wacana pemindahan ibu kota negara kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2012. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara, yaitu Palembang, Sumatera Selatan, Karawang, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tapi SBY lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan nama The Greater Jakarta. Bersambung pula dengan Presiden berikutnya Joko Widodo, sangat antusias mewujudkan cita-cita besar untuk memindahkan ibu kota negara yang dimulai dari Soekarno Presiden pertama, lalu Presiden berikutnya dan berikutnya, sehingga pada tanggal 29 April tahun 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan segera memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Pulau Jawa, yang kemudian lokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur digagas menjadi ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai dasar. Pemindahan rencananya dilakukan bertahap mulai dari istana dan 6 kementerian pada tahun 2024. Gubernur Kalimantan Timur, Haji Isran Nur berharap ibu kota Nusantara yang dibangun di Kecamatan Sepaku,
Kabupaten Penajam Pasir Utara tetap bisa diselesaikan, meski Indonesia akan ada pergantian presiden baru 2024. Yang penting, siapapun presidennya, IKN harus jadi. Pemindahan ibu kota negara adalah kepentingan bangsa dan generasi selanjutnya. Gubernur Isran bahkan menyebutkan bahwa ibu kota Indonesia yang baru juga milik bangsa-bangsa di dunia. Rencana pindah ibu kota negara itu sesungguhnya sudah dipikirkan sejak presiden pertama, sang proklamator, Soekarno. Rencana perpindahan ibu kota negara juga dipikirkan oleh mantan Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu bahkan rencana pemindahan ibu kota negara belum lagi mempertimbangkan sinking land, daratan tenggelam, yang rata-rata per tahun mencapai 4 cm. Sinking land ini terjadi antara 18 hingga 22% di wilayah DKI Jakarta. Belum lagi persoalan kemacetan dan banjir yang setiap waktu mengepung ibu kota negara. Artinya apa? Ada sebuah legasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan. Itu sebuah legasi besar untuk bangsa ini. Jadi, mau siapa saja jadi presiden, IKN harus tetap jadi. Sebuah pernyataan Haji Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, begitu antusias. Semoga semua cita-cita besar menjadi kenyataan demi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih.